Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus.
Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom. Haleluya. Siapa dalam keadaan luar biasa melambaikan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita masuk minggu yang kedua di bulan September, semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Siapa percaya Tuhan Yesus tidak pernah gagal dalam hidup kita? Lambaikan tangannya. Haleluya. Yang di Zoom juga. Haleluya. Haleluya. Siapa yang hari ini datang dengan masalah pergumulan? Siapa yang masalah pergumulannya banyak? Haleluya. Siapa yang masalahnya berat? Gitu ya. Wah, saya duluan kali saudara yang angkat tangan dan saudara ya. Haleluya. Karena kita tahu seperti ya firman Tuhan katakan, hidup itu tidak mudah, hidup itu berat. Betul, tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat, yang lebih dahsyat dari permasalahan dan pergumulan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, saya bersyukur saudara, di hari Senin ya, waktu hari Labor Day ya, mungkin ada di antara saudara yang pergi vacation gitu ya saudara ya. Nah, hari Senin itu saya, Pak Beni ya, sekeluarga dengan beberapa jemaat, kami survei tempat retret untuk Thanksgiving gitu saudara ya. Dan ada salah satu jemaat yang mengusulin, Pak Beni kembali dong ke Sendikov gitu. Jujur saya nggak pernah saudara ya. Mungkin saudara yang udah lama, karena long time ago 2014, waktu itu saya masih pacaran sama Pak Beni. Nah, itu pernah retret di sana gitu saudara, jemaat pernah retret di sana. Katanya, Bu, di sana tempatnya bagus banget, bersih gitu. Saya jadi penasaran nih saudara, ayo ke Sendikov. Waktu saya searching, cuma 1 jam, dekat saudara ya. Jadi hari Senin kami pergi ke sana saudara. Waktu nyampe gitu di Sendikov, ini Sendikov, wih itu pelangnya catchy banget saudara. Pelangnya itu bikin saya di hati madeg gitu saudara. Saya berkatakan, yes, Sendikov, Jesus never fail. Waduh saudara, saya katakan Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Amin, amin gitu saudara ya. Itu merema jujur buat saya. Waktu pulang, waktu doa pagi saudara ya, waktu doakan untuk retret di hati, Tuhan cuma bilang, I never fail, Jesus never fail, Jesus never fail, Jesus never fail. That's why waktu Pak Beni tanya khotbahmu apa untuk minggu ini, saya bilang tidak tergoncangkan dan berkemenangan. Why? Because Jesus never fail. Amin, amin saudara, amin. Saya rindu itu juga terjadi dalam hidup saudara. Apapun pergumulanmu hari-hari ini, apapun goncangan kita hari-hari ini, tetaplah percaya Jesus never fail. Amin. Yuk sama-sama katakan, Jesus never fail. Dengan iman, Jesus never fail. Amin. Amin saudara. Wah saudara, saya bersyukur itu yang jadi kekuatan saya waktu doa ya saudara ya. Oh, Tuhan selalu ingatkan Jesus never fail. Mendoakan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan, jemaat-jemaatmu, apapun pergumulan mereka, Jesus never fail. Untuk retret Thanksgiving, Jesus never fail. Untuk kehidupan kami, pergumulan apapun, Jesus never fail. Oleh sebab itu pagi hari ini, pastikan apapun keadaanmu, kita mau berkatakan tidak tergoncangkan dan berkemenangan di dalam Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang nggak pernah gagal. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Lu di luar boleh hujan, di luar boleh ya redup-redup, tapi semangat kita tetap on fire. Amin. Haleluya. Saya punya PowerPoint, langsung saja saudara ya, supaya setiap poinnya kita bisa mengerti dengan baik. Haleluya. Tidak tergoncangkan dan berkemenangan. Kenapa? Karena kita mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, hari-hari ini dunia sedang digoncangkan. Siapa saudara? Dunia sedang digoncangkan.
Kenapa saudara? Ya dampak pandemi gitu ya saudara ya. Ya peperangan Rusia Ukraine yang nggak selesai gitu saudara ya. Dan menurut data 60 negara terancam bangkrut dan angka inflasi terus naik. Saudara tahu Amerika punya angka inflasi yang paling tinggi. Haleluya saudara. Ya hari-hari ini harga naik, betul? Betul ya ibu-ibu ya. Ya, dan persediaan pangan menipis. Nah saudara, kemarin hari apa ya, saya lupa, waktu mimpin NPT saudara ya. Nah di situ ada teman kita Pastor Lut, dia dari Belgia, Rusia. Kita mintain biasa Pati mintain, update-nya gimana dari Rusia? Saudara doakan, saya bukan menakut-nakuti, tapi bukan mengancam untuk winter kali ini persediaan gasnya ditiadakan, sehingga dia bilang kita seperti rusa kutub gitu saudara. Mereka harus imagine winter nggak ada heater saudara, bayangin. Jadi saudara, saya mungkin nanti akan kembali seperti saya di desa dulu, orang Klaten. Jadi kalau mau masak, mau mandi harus masak air supaya anget baru mandi anget, karena gasnya nggak ada, di stop gitu saudara, sama Rusia gitu ya. Dan waktu kita doakan, saya lihat saudara, pastornya ini juga nangis, Tuhan lawat Eropa, Tuhan, Tuhan biarlah peperangan Ukraine sama Rusia stop, damai, damai, damai. Karena imagine loh saudara, susah sekali kalau winter kita nggak punya gas ya saudara ya. Jangankan begitu saudara, gasnya nyala. Kadang ini rumah misi, kalau winternya banget saudara ya, air panasnya mati loh saudara. Dan saya melakukan seperti itu, saya harus rebus air dulu untuk mandi supaya hangat saudara ya. Tapi puji Tuhan di ruangannya masih ada heater, bisa hangat. Nah ini bayangin kalau nggak ada gas, nggak ada heater saudara ya, nggak bisa ada air panas. Waduh, struggle banget saudara ya. Tapi saya mau katakan, itu di luar Tuhan. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kalau Tuhan mau, seketika perang itu bisa berhenti. Amin. Seketika juga Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya, anugerahnya, kuasanya buat Eropa. Amin saudara. Dan seketika itu juga Tuhan bisa menyatakan kuasanya buat hidup saudara. Amin saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Kalau hari ini kondisimu sedang tidak baik, mungkin engkau sedang bermasalah, pergoncangan ada, tapi kalau engkau tetap menyembah Allah yang setia, engkau menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan dan berkemenangan. Karena hanya sekejap saja Tuhan bisa membalikan keadaan, Tuhan bisa memulihkan keadaan kita, dan Tuhan bisa membalikan kita semua. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Itulah Tuhan kita. Katakan sama-sama, di luar tergoncangkan. Katakan, di luar tergoncangkan. Tapi kita orang-orang kerajaan surga tidak tergoncangkan. Katakan amin. Jadi kalau saudara dengar keadaan dunia seperti itu, jangan membuat engkau takut. Amin. Tetapi imanmu bangkit. Karena engkau tahu keadaan di luar boleh tergoncangkan, tetapi bagi saudara dan saya yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin saudara. Bahkan saya lihat saudara ya, saya dengar saudara ya, Menteri Keuangan, waktu saya bikin presentasi ini, Pak Beni ketawa, ada Ibu Sri Mulyani di PPT saya. Ya nggak apa-apa, ibunya cantik gitu ya saudara. Nah Sri Mulyani ini saudara di Indonesia udah mengumumkan waspada untuk ekonomi Indonesia sebagai dampak resesi ekonomi global dan Indonesia. Dan betul saudara, ini waktu saya dapat waktu di Indonesia. Waktu kemarin pulang ke Amerika saudara, minggu lalu kalau nggak salah, mama saya waktu WA bilang, aduh di Indonesia ada demo karena itu BBM naik harganya saudara. Waktu BBM naik kata mama, harganya bisa langsung ganti sekejap gitu loh saudara. Dia beli gitu ya, sabun cuci piring 5.000 jadi 7.000, langsung naik 2.000 gara-gara BBM naik. Belum yang lain gitu ya. Saya bilang haleluya, bersyukur. Sudah diperingati saudara ya. Tapi ingat, itu di luar. Walaupun ada krisis, walaupun harga naik, tapi kita percaya Tuhan selalu mencukupi setiap keperluan kebutuhan kita menurut kekayaan dan keperluannya. Katakan amin. Siapa di sini yang berkekurangan makanan? Nah, ada tuh. Semuanya, wah puji Tuhan terberkati. Tapi saudara tenang, apapun yang kau perlukan, butuhkan, nyatakan kepada Tuhan. Dia yang akan memelihara dan mencukupi keperluan kebutuhan kita. Amin.
gelisah, saudara perlu rasa damai sejahtera, datang kepada Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan, kebutuhan itu bukan hanya sekedar uang. No. Damai sejahtera, kekuatan, anugerah. Kalau saudara rasanya nggak mampu, Tuhan, aku nggak kuat, datang sama Tuhan. Ya saudara, ada kalanya saya juga merasa nggak mampu, Tuhan, ya ngurus 2 anak. Kalau di Indonesia saya ngerasain enak banget, saudara, ada mama saya yang taking care of, sini call gitu, saudara ya. Kalau di sini kan kalau selama di gereja, kalau pulang siapa yang ngurus saya lagi kan, saudara ya. Kalau di Indonesia enak, mama saya pergi kemana-mana ada yang jaga, jadi saya bisa, Ma aku mau pergi ke Palembang, ke Jambi, ke sini. Ya Bapak, Jesslyn kan enak udah besar, saudara. Tapi di sini semua sendiri. Kadang-kala saya bilang, Tuhan saya nggak mampu, saya nggak kuat, capek rasanya Tuhan. Saya datang sama Tuhan, saya minta kekuatan dari Tuhan. Why? Karena saya tahu kekuatan saya di dalam Tuhan. Waktu saya jauh daripada Tuhan, saya nggak mampu. Oleh sebab itu saudara, saya mau ingatkan buat saudara, untuk kita tidak tergoncangkan, datang sama Tuhan. Amin. Waktu engkau sedang mengalami pergumulan dalam finance, datang sama Tuhan. Waktu engkau sedang mengalami pergumulan dalam masalah, rasanya kekuatanmu sedikit, datang sama Tuhan. Waktu engkau rasanya gelisah, datang sama Tuhan. Dia yang akan memberikan kekuatan, damai sejahtera, dan Dia yang akan memelihara, mencukupi segala keperluan kebutuhan kita. Katakan amin. Haleluya. Ingat, kita tidak tergoncangkan. Yang digoncangkan di mana sana? Di luar. Katakan di luar. Amin. Haleluya. Nah saudara, ini datanya saudara ya, gak main-main. Ada 9 negara yang terancam bangkrut saudara ya. Ada Afghanistan, Argentina, Mesir, Laos. I'm sorry Nur. This is the original. Ya, Nur dari Laos gitu ya. Jadi ada Lebanon, Myanmar, Pakistan, Zimbabwe, Turki gitu ya. Bukan Turki gitu saudara ya. Sebentar lagi kita makan Turki Thanksgiving ya saudara ya. Ini terancam bangkrut. Bahkan saudara, saya dengar nih saudara ya, beberapa pemimpin negara itu mengundurkan diri karena mereka rasa nggak mampu saudara. Aduh rasanya kok berat, nggak mampu, tekanannya banyak. Ini memimpin negara dalam kondisi yang gonjang-ganjing, nggak mampu saudara. Wow, ini nggak main-main saudara. Nah, saya bersyukur tadi malam waktu cool gitu ya saudara ya, viral sampaikan, kenapa sih manusia udah dikasih pandemi, udah dikasih susah, kok kayaknya santai-santai aja tak mau bertobat. Saya renungkan itu saudara. Iya Bu, karena ya zaman dulu juga ada virus, terus ya ternyata katanya Tuhan mau datang, mau rapture, gak jadi lagi sembuh. Terus ada virus apa lagi, lewat lagi sembuh. Akhirnya manusia berpikir, ya paling gitu-gitu aja. Mungkin ada juga di antara kita yang mikir, apa iya benar ya mau rapture? Apa iya benar ya Tuhan mau datang? Apa iya benar ya ini kesudahan zaman? Jangan-jangan kayak dulu. Nanti ini COVID-19 selesai, balik lagi, sembuh lagi, dipulihkan. Nanti ini resesi selesai, dipulihkan lagi. Tapi saudara ingat, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Gak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Yang pasti, mau keadaan ini pulih ataupun enggak, kita sebagai gereja Tuhan harus tetap berjaga-jaga. Katakan amin. Berjaga-jaga. Kalau saya nih saudara, saya lebih milih untuk menganggap kalau besok Tuhan datang, aku ready ya. Kalau besok Tuhan datang, aku ready ya. Mau keadaan semakin baik, puji Tuhan. Mau keadaan semakin buruk, puji Tuhan. Yang penting bagian saya menyiapkan diri. Dan jujur saudara, bagi kami hamba Tuhan, saya dan Pak Berik, saya terus berdoa. Saudara, bukan hanya jemaat, tapi jadi murid Kristus. Bukan labelnya jemaat Nation Worship, murid Kristus. Tante Erni jadi murid Kristus, Cielisa murid Kristus, Pasti murid Kristus, Pak Herman murid Kristus, Nur, Mbak Nengah murid Kristus, Ciceni murid Kristus, Bu Wiwin murid Kristus, Tante Erna murid Kristus, Pak Denny Burita murid Kristus, Cilime murid Kristus, Citresa, Cifoni murid Kristus, Pak Markus murid Kristus, ya Cik Santi, Pak Alex, juga Pak Chandra murid Kristus, Pak Edi, Pak Budiman murid Kristus, Lia, Benny murid Kristus. Kita menyandang predikat sebagai murid Kristus. Amin.
Nah, Tuhan balik lagi. Iya, sudah ada di sini. Ya, yuk sama-sama baca karena satu ayat saja. Semua baca. 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Belum semuanya. Sekali lagi lihat semua ke sini dan baca yang ada di rumah-rumah juga ya. Baca sama-sama. Ibrani 12 ayat 28. 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Katakan amin. Nah, ini firman Tuhan ya saudara ya. Tadi kenapa saya bilang tidak tergoncangkan? Itu yang tergoncangkan di luar, saudara tidak tergoncangkan. Karena waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pindah ke warga negaraannya. Walaupun saudara maaf masih paspor Indonesia, paspor Amerika, tapi waktu kita menyerahkan diri sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Pak Beni sering bilang ya saudara ya, kalau kita dibaptis itu tandanya kita punya paspor saudara masuk surga. Wahai, waktu kita menyerahkan diri sebagai Tuhan, menyerahkan diri dibaptis, kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki warga kerajaan surga. Kita adalah warga negara kerajaan Allah. Nah saudara, sebagai warga kerajaan Allah, saudara harus tahu bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu saya percaya hari-hari ini mau kondisi dunia tergoncangkan, kita di luar, di anak-anak Tuhan tidak takut, tidak gentar, tapi kita semakin kuat, iman kita semakin kuat, iman kita semakin kuat, dan kita akan mengalami kuasa Yesus yang semakin dahsyat, tidak terpengaruh oleh dunia ini, tetapi saudara dan saya menjadi orang-orang yang berkemenangan. Katakan amin. Siapa yang bangga menjadi warga negara kerajaan sorga? Angkat tangannya. Siapa yang bangga menjadi warga kerajaan sorga? Haleluya. Kita bangga, kita senang, bersyukur saudara ya. Haleluya. Ciani udah dibaptis tahun lalu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau ada yang belum dibaptis, kasih tahu saya. Ya, karena by the way di Sandy Cove itu saudara ya, di belakang itu ada pantai. 7 tahun yang lalu waktu mereka retret di sana ada baptisan. Banyak yang dibaptis. Putra-putri saya banyak baptis ya. Jadi kalau ada yang belum dibaptis, kasih tahu saya. Kita baptis waktu retret nanti di sana ya, saudara ya, di pantai ya, saudara ya. Mumpung ada Pak Beni, ada Pak Tim, dibaptis dua pendeta, saudara ya. Kalau belum yakin, aduh waktu masih kecil, aku baptis percik atau baptis selam ya, kasih tahu, dibaptis. Karena apa saudara? Waktu kita menyerahkan diri, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki warga negara kerajaan surga yang tidak tergoyahkan. Katakan haleluya, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, ini ya langkah hidup kita tidak tergoncangkan dan berkemenangan. Ya Bu, caranya gimana Bu? Yang pertama, sadari dan hidup dalam kerajaan Allah. Ya saudara, di Roma 14, sama-sama kita buka Roma 14 ayat yang ke-7. Roma 14 ayat yang ke-7 dikatakan di situ saudara ya. Haleluya. Dikatakan di situ bahwa sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Ya, Roma 14 ayat 7 betul ya? Oh 17, sorry saya salah, 17, sorry. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin saudara. Nah, kita hari-hari ini perlu sadar, waktu saudara ya melihat keadaan saudara sekitar ya, keadaan kita aduh nggak tergoncangkan sih, nggak tergoncangkan. Tapi hari-hari ini saya dengar ya saudara ya, di antara jemaat, kerjanya cuma 2 hari, kerjanya cuma 3 hari, kadang dipulangin. Mana bayar bilnya Bu? Ngomongnya tidak tergoncangkan. Saudara ingat, waktu saudara ada pergumulan masalah, kita ada dalam keadaan
tergoncangkan. Sadari dan hidup, saya warga negara kerajaan surga. Jadi saudara, hidup ini bukan hanya soal makan, minum ya saudara ya, dan makan, minum, pakaian. Tapi saudara ingat, tenang, ada Yesus. Kebenarannya adalah apa saudara? Firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan keperluannya. Saudara ucapkan itu, Tuhan, walaupun aku kerja cuma 3 hari, 4 hari, tapi aku percaya kebenaran firman Tuhan. Aku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan terjadi. Aku gak pernah kekurangan dalam nama Yesus. Itu warga kerajaan surga. Katakan amin. Of course kita masih ya saudara hidup di dunia ini, masih ya paspor Amerika, paspor Indonesia, kita masih tercatat sebagai penduduk Indonesia. Tapi pola pikir kita, prinsip hidup kita adalah sesuai kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin saudara ya. Ya, karena saudara kalau ingat ya, saudara lagi di keadaan susah, saudara nyanyi, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau minggu ini saya ingat saudara, kalau menghadapi tantangan masalah pergumulan, saya nyanyi, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Karena saya dikasih rema sama Tuhan, Jesus never fail. Aku percaya itu, pegang itu, gak pernah gagal Tuhan. Aku gak pernah gagal. Amin. Kebenaran. Back to Bible. Amin saudara. Saudara jangan dengar kata orang, oh kata orang akan begini. Tapi kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Kalau saudara baca di renungan saya, setiap hari saya posting renungan, itu satu hari Tuhan ingatkan bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada ya atau tidak. Artinya tidak ada keraguan-raguan. Di dalam Tuhan hanya ada ya. That's why kita ngomong amin. Tuhan gak pernah ngomong, Cik Elisa, aku berjanji begini, tapi aku gak tahu ya apa enggak ya. No, gak pernah. Waktu Tuhan janji buat kita semua, Dia selalu berkata, yes, aku akan memenuhi. Amin saudara. Oleh sebab itu kembali ke Alkitab. Baca firman Tuhan setiap hari. Ini yang menguatkan kita. Waktu kita goyah, apa ya yang Tuhan katakan ya? Waktu kita rasanya kehilangan damai sejahtera, apa ya yang firman Tuhan katakan ya? Bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang tidak pernah berhenti-henti. Amin. Itu yang membuat kita kuat. Amin saudara. Ya, kerajaan surga itu berbicara mengenai damai sejahtera, sukacita. Wah, artinya nih, Buya nih mau jadiin saya orang gendeng. Lagi susah kok ketawa-ketawa. Hahaha. Saudara, kadang kita harus nyontoh orang ini ya loh saudara. Mau senang, mau susah nyanyi terus gitu saudara. Benar nggak sih saudara? Walaupun nangis, ya nyanyi gitu saudara. Aduh kok orang ini tuh bisa ya. Mau senang, mau susah nangis, nyanyi. Benar nggak saudara? Nah kadang-kadang kita harus nyontoh kayak gitu loh saudara, sukacita ya. Yang kadang ya saudara, maaf, saya ngurusin anak saya nih, Nicole ini luar biasa saudara. Dia lebih aktif saudara, dan 2 hari ini ya ada satu kejadian buat saya, aduh haleluya gitu. Tapi saya bilang sama Tuhan waktu bersih batu nyuci, haleluya, thank you Lord, aku dapat berkat, haleluya, di kamar mandi sendirian, tidak ada yang dengar saudara. Kenapa? Aku pengen hatiku sukacita, walaupun berat rasanya, walaupun capek, saya bilang haleluya, haleluya. Yang saudara, aduh, Tuhan, thank you Lord, aku mau dapat berkat dalam nama Yesus. Ngomong dewek saudara, kenapa? Biar semangat gitu loh. Nggak ada yang nyemangati, aku nyemangati diri sendiri. Semangat, haleluya, sukacita gitu saudara ya. Terus kadang kalau itu ya Pak Benny atau Jason suka nyanyi sendiri. Ya kita belajar loh saudara lah. Mau keadaan susah nyanyi loh saudara. Nyanyi aja buat Tuhan, sukacita. Karena the joy of the Lord is our strength. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Sukacita kekuatan Tuhan. Sukacitanya Tuhan itu kekuatannya kita. Katakan amin saudara. Lo mau bersukacita kenapa? Saudara ingat janji Tuhan, kita bisa bersukacita walaupun dalam keadaan yang sulit. Amin saudara. Saudara dalam keadaan terhimpit, ingat janji Tuhan. Ingat Tuhan gak pernah gagal. Itu yang bikin kita bangkit dan sukacita lagi. Katakan amin. Amin saudara. Jadi hari-hari ini saudara bukan seperti orang gendeng ya saudara.
Bersukacitalah karena Tuhan yang jadi kekuatan kita. Bersukacitalah ingat janjinya Tuhan. Bersukacitalah waktu kita tahu Allah yang kita sembah tidak pernah gagal. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin saudara. Amin. Amin ibu-ibu. Walaupun harga naik, ya susah bikin budgetnya gak masuk nih. Pokoknya bersukacita karena Tuhan gak pernah gagal untuk nolong kita. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, damai saja kebenaran dan damai sejahtera ya. Yang tadi saya bilang saudara, asking kepada Tuhan bukan hanya untuk berkat, tapi damai sejahtera. Seperti kita sering dengar, kita bisa beli tempat tidur, tapi tidur yang nyenyak itu diberikan oleh Tuhan. Amin. Bisa beli obat, tapi kesehatan Tuhan yang memberikan. Amin. Saudara bisa vacation, tapi rasa senang, damai sejahtera siapa yang berikan? Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Dan sebab itu fokus kita hari-hari ini jangan hanya perkara dunia, tapi juga perkara-perkara yang di atas. Kejar kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera, maka kita tidak akan tergoncangkan. Yang setuju lambaikan tangannya, tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Nah yang kedua, udah mau selesai. Yang kedua, mengucap syukur untuk segala sesuatu ya. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Katakan amin. Nah saudara, saya mau jujur buat saudara, tiap pagi waktu saya dan suami berdoa, kami selalu bersyukur. Misalnya mau pulang ke Indonesia ya saudara ya, kita beli tiket pede aja, tapi uangnya dari mana? Nggak tahu, pokoknya kita doa. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk tiket yang sudah dilunasi oleh Tuhan. Padahal bilnya masih ada, tapi kami bersyukur dulu. Tuhan Yesus pasti mencukupi. Amin saudara. Dan terbukti Tuhan memberikan berkat, dicukupi. Ya, dan kami punya schedule gitu saudara ya ke Indonesia. Tuhan terima kasih buat schedule ini, tapi kalau yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan dibatalkan. Amin, bersyukur. Karena saya punya pengalaman nih saudara ya, mau pulang 2 tahun yang lalu, saya nih orangnya nih agak perfeksionis gitu saudara. Wah ini tuh bagus, tanggal ini tuh bagus, harganya tuh udah bagus, kalau dimundurin nanti ya apa, jadi ribet semuanya. Saya nggak suka gitu saudara ya. Tapi waktu itu Tuhan proses saya, udahlah manut aja, mau tanggalnya digeser, mau tanggalnya dimajuin, itu semua mendatangkan kebaikan. Sejak itu saudara, mau pulang kemarin tuh saya jujur, udah searching tiket, ada SQ, bagus harganya murah, 4 orang, habis itu dapat premium ekonomi langsung berangkat. Tuhan gak izinin saudara, paspor anak-anak belum jadi. Saya belajar dari pengalaman kemarin. Mas pasrah, mas mau dimundurin kayak mau dimajuin, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Betul saudara. Kita berangkat tanggal 1 Agustus. Saya tidak punya planning, tidak mikir, tidak apa saudara. Kami bisa merayakan anniversary 7 tahun di Indonesia. Dan II saya bilang, Lia, kamu tahu nggak? Kamu anniversary yang ke-7 di ulang tahun Indonesia yang ke-77. 777 angka perfect. Wah, yes, amin. Saya bilang thank you Tuhan buat angka yang sempurna. Saya langsung ngomong, berkat Tuhan yang sempurna terjadi buat keluargaku. Janji Tuhan yang sempurna terjadi. Itu nggak secara kebetulan. Kalau saya misalnya pulangnya pengennya Juni, ya nggak jadi anniversary 777 itu saudara ya. Jadi kita bisa ingat saudara, dan Tuhan kasih ya bonus saudara, kita pas melayani di Bali gitu saudara ya. Tiba-tiba pester Balinya kasih surprise buat kita gitu ya, bunga itu saudara, aduh sukacita gitu saudara ya. Jadi percayalah saudara, dalam segala hal yang Tuhan buat dalam hidupmu tidak pernah gagal. Amin. Walaupun kadang kayaknya delay, walaupun kadang kayaknya kok gak on time. Gak on time-nya menurut siapa? Dia selalu on time, right on time. Amin saudara. Selama pelayanan di Indonesia, saya bilang sama suami, gak boleh ngerepotin gereja-gereja. Kalau kita mau pergi memberkati, beli tiket sendiri, beli semua sendiri, cepat-cepatan. Maaf sebenarnya, kami gak mau jadi orang Tuhan yang udah tahu, oh ya disediain, tak beli tiket ya, tak beli ini ya, semua disediain. Nah, menurut kita ini hamba. Saudara tahu,
waktunya, 1 minggu sebelumnya, kami mau menara doa, tiba-tiba ada orang SMS, Shalom mulia, saya Bu Nelly dari Batam. Siapa ini? Aku nggak kenal. Dapat nomor dari mana? Mulia, saya dengar mau pelayanan ke Indonesia ya. Cepat, saya minta nomor rekeningnya Indonesia. Saya kan paling sungkan orang Jawa. Oh iya, puji Tuhan, doain aja sih ya buat pelayanan Indonesia. Enggak, cepat, mana nomor rekeningnya? Wah, saudara, ini orang maksa gitu saudara. Ya wes, tak kasih. Tiba-tiba saudara yang kirim berkat di rekening saya untuk pelayan di Indonesia. Waduh, saya bilang sama suami, cengar-cengir, akhirnya dia bilang, kamu bersaksi lah di menara doa. Nggak nyangka saudara, buat saya nominalnya besar saudara, untuk pelayanan di Indonesia gitu saudara ya. Dan saya bersyukur, terima kasih buat saudara juga yang kasih berkat buat kita saudara. Semuanya itu kami pakai juga untuk pelayanan Tuhan. Jadi saudara menabur untuk pelayanan di Indonesia, saudara akan menuai. Saya percaya saudara juga akan mendapatkan pemeliharaan berkat-berkatnya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin saudara. Bersyukur aja saudara ya. Mau kayaknya berkatnya terdelay, nggak sesuai, thank you Tuhan. Oh, kerja cuma 3 hari, thank you Tuhan. Kerja cuma 2 hari, thank you Tuhan. Karena aku percaya walaupun kerja sekian, tapi aku tetap dipelihara Tuhan. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Katakan amin. Karena waktu kita tidak bersyukur, firman Tuhan katakan, waktu kita kecil hati, maka kecillah kekuatan kita. Waktu engkau tawar hati, kecillah kekuatan kita. Tapi waktu kita bersyukur, kita akan dapat kekuatan yang baru. Amin. Karena kita percaya, waktu kita bersyukur artinya kita sepakat dengan Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu baik atau buruk, yang Tuhan izinkan terjadi, itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ya saudara, kalau hari ini saudara masih bergumul, hari ini saudara masih pergumulan, masih punya masalah, tapi saya percaya ujung-ujungnya kita masih menang di dalam Tuhan. Ujung-ujungnya kita masih ditolong Tuhan. Oleh sebab itu, terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau akan pernah gagal. Ujung-ujungnya aku pasti menang. Artinya kita sepakat dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. That's why kita bisa bersyukur dan bilang, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yang mau sepakat dengan Tuhan katakan amin. Yang mau bersyukur katakan amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin saudara. Haleluya. Yang terakhir, beribadah secara berkenan kepada Tuhan dengan hormat, takut akan Tuhan. Ya saudara, di dalam firman Tuhan di Alkitab Inggris saudara, di situ dikatakan, therefore let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. Then and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. That's why kita bilang, you are awesome. You are awesome God. Artinya tuh apa saudara? Reference itu artinya hormat, memuja, menghargai Tuhan. Oh, itu aslinya kagum ya Tuhan, kok luar biasa banget. Jadi waktu saudara nyanyi ya saudara ya, itu dengan rasa hormat, takut akan Tuhan. Ya saudara ya, saya hari-hari ini saudara ya dapat berita ada hamba Tuhan yang pelayanannya cukup luar biasa, tapi ada Tuhan bongkar kesalahan. Jadi saudara, pemimpin kami katakan, jangan sembunyikan dosamu di bawah karpet, tapi milikilah roh yang takut dan gentar akan Tuhan. Amin. Waktu kita datang sama Tuhan, datang dengan kerendahan hati, banyak minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku banyak salah, aku banyak dosa. Kadang-kala aku kepedean, mungkin aku menganggap aku paling benar. Saudara, kalau Roh Kudus ingatkan salah, cepat minta ampun. Ada kalanya juga saudara yang saya sebagai mami gitu ya, berat gitu, marah-marah gitu sama Jason. Aduh Tuhan ampuni, aku gagal lagi. Tapi saya percaya pengampunan dan kasih-Nya itu menguatkan kita dan membangkitkan kita lagi. Amin saudara. Dengan rasa takut akan Tuhan, waktu saudara lakukan impiannya Tuhan senang gak ya? Takut dan gentar sama Tuhan. Bukan masalah nanti ketahuan, dosa saudara ketahuan, dihakimi dan lain sebagainya oleh pendeta. No.
Lebih daripada itu, waktu kita hidup kudus, benar dalam sikap, perkataan, perbuatan, pikiran kita itu karena kita takut akan Tuhan, hormat sama Tuhan. Amin saudara. Waktu kita datang beribadah, bersekutu, aku mau datang dengan hormat akan Tuhan. Waktu saudara nyanyi, berdiri, aku mau berdiri karena aku menghormati Tuhan. Waktu aku angkat tangan, aku mau angkat tangan karena aku menghormati Tuhan. Waktu aku nyanyikan How Great Is Our God, aku nyanyikan itu karena aku tahu Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Perasaan yang kagum akan Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa, sehingga pujianmu manis didengar oleh Tuhan. Katakan amin. Waktu kau nyanyi, aku gak Tuhan, kau gak pernah gagal. Aku percaya Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Jadi hari-hari ini sama-sama dengan saya juga belajar saudara, punya hati yang hormat, memuji Tuhan, menghargai Tuhan, kagum akan Tuhan. Waktu kita nyanyi, biar persembahan pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Waktu kita melakukan sesuatu, minta ampun sama Tuhan. Dan saya rasakan, waktu kita datang minta ampun sama Tuhan, kasihnya Tuhan itu ngalir. Dan berkata, it's okay, belajar lagi. Dia Tuhan yang selalu kasih kita kesempatan. Dia Tuhan yang selalu mau bangkitkan kita. Walaupun kita salah, waktu kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil. Oleh sebab itu, yuk hari-hari ini jaga hidup kita kudus, berkenan, karena kita takut dan gentar akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Itu salah satu jalan untuk kita berjaga-jaga, sehingga kapanpun Tuhan datang, engkau dan saya kedapatan berkenan, ready. Amin. Amin saudara. Amin. Terakhir, ini pesan Tuhan menghadapi resesi, inflasi ekonomi yang ada. Yang pertama saudara, untuk kita luput dari resesi ini saudara, yang pertama kita harus melakukan bagian kita yang benar dalam persembahan persepuluhan kita. Maaf saudara, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saya katakan sama Pak Benny hari apa, saya kok rasanya kita harus kasih tahu buat jemaat supaya mereka memberikan persembahan yang benar, supaya mereka diberkati, dapat pemeliharaan Tuhan. Karena saudara, firman Tuhan sendiri yang catat, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah-limpah. Amin saudara. Kalau soal perpuluhan itu bukan kata saya, bukan suruh saya, bukan suruh gereja, no. Kalau saudara persembahkan di situ ada tithing 10%. Persepuluhan itu apa bu? 10% dari hasil yang kita dapat di dalam Tuhan. Gitu ya saudara ya. Jadi kalau kita kasih persepuluhan, wah kita Pak Benny dong nanti semakin kaya. Nah saudara. Saudara tahu kan di depan juga udah dikasih persepuluhan. Kita terbuka saudara, keuangan terbuka. Saudara persepuluhan tidak masuk ke kantong kita. Enak saudara, untuk gereja pokoknya enak. Kita ngelakuin perpuluhan karena kita taat sama Tuhan. Jangan juga saudara bilang, aku perpuluhan ya, awas kalau Tuhan gak memberkati aku ya, aku perpuluhan supaya gajiku naik ya. Tak enteni, kalau 6 bulan gajiku gak naik, stop. Apa itu perpuluhan? No, bukan gitu juga, salah. Oh perpuluhannya biar aku diberkati nanti, oh berkatnya naik gitu ya saudara ya. Nah, kita lakukan ini karena kita taat sama Tuhan. Ini perintah Tuhan, bukan suruh saya. Dan saudara, semua keuangan yang masuk di gereja dikelola, semuanya tahu saudara ya, terbuka, tidak ada yang terselubung. Saya juga mau belajar jadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, bukan mengandalkan gereja, keuangan, persembahan saudara. Saya belajar mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kalau saya dengar yang jemaat berkurang kerjaannya, saya ikut sedih loh saudara, saya doain loh saudara ya. Dan saya mengelola keuangan juga, saya nggak boleh boros, Jasmine kasihan, jemaat juga keadaannya lagi sulit dan sebagainya, sama-sama saudara. Dan kalau saya khotbah ini, saya duluan yang harus melakukannya. Buat saya saudara,
Berapapun berkat yang saya terima, langsung potong 10%. Langsung potong 10%, langsung potong 10%. Di hari Minggu saya kembalikan. Berapa berkat saya, langsung kasih persepuluhan. Kalau udah sore, siang kasih persepuluhan, siang ada berkat lagi, sorenya langsung saya tabur 10% buat Tuhan. Karena saya mau taat, saya mau tunjukkan sama Tuhan, hati saya gak melekat sama uang, tapi saya mau cinta Tuhan, saya taat sama Tuhan. Katakan amin, saudara. Saya belajar ini, saudara, dari saya masih sekolah. Waktu itu saya uang saku, saudara, uang sakunya goceng 5.000 waktu itu waktu saya sekolah. Saya belajar, saudara, 5.000, 10%-nya berapa? Gopek 500. Saya pecahin, uangnya 500, saya taruh di laci. Besoknya dikasih goceng lagi sama mama, 500 kasih lagi. Terus kumpulin. Saya pikir, saudara, hari Minggu, Tuhan, aku perpuluhannya cuma 2.500. Itu persembahan kali buat orang-orang dewasa. Ya enggak apa-apa, pokoknya tak masukin amplop, tak tulis persepuluhan, tak masukin, saudara. Tapi saya bersyukur dari pesanan goceng naik. Dan saudara, waktu saya saksikan buat saudara ya, saya kuliah, papa saya harus kerja keras, tapi walaupun semuanya itu dijalani, Tuhan gak pernah gagal. Sampai dengan ending saya sekolah selesai, saudara ya, Tuhan selalu mencukupi menurut kekayaan dan keperluannya. Jujur, kadang kala waktu saya kuliah, papa mama saya ngasih uang, cukup gak ya? Kurang, saudara, gak apa-apa. Kalau papa mama kirim, saya langsung potong 10%-nya saya kasih, persembahkan. Makan gak makan, cukup gak cukup, terserah. Dan saya mau saksi buat saudara, gereja ini pun waktu saudara persembahan hari Senin kita kasih persepuluhan kepada denominasi, gereja kita semakin diberkati Tuhan, karena ini adalah firman Tuhan. Kalau kita taat, ada berkat dalam ketaatan. Katakan amin. Amin, haleluya. Dan yang kedua, pesan Tuhan adalah menabur. Nah, dari 100% berkat Tuhan, yang 10% kita kembalikan milik Tuhan, yang 90% ini kalau saudara berikan lebih lagi, itu namanya menabur. Katakan amin, menabur. Firman Tuhan katakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini yang kami kerjakan, yang Tuhan lakukan ya, yang Tuhan suruh. Waktu kami datang ke gereja-gereja Indonesia, pokoknya nabur. Kalau Tuhan gerakan suruh nabur, wes nggak pernah di stop, wes kasih aja lah saudara ya. Mau cukup nggak cukup, wes Tuhan kasih. Kalau Tuhan suruh nabur di tempat yang mana yang Tuhan mau, nabur saudara. Dan nabur ini juga bukan hanya berbicara mengenai uang. Saudara nabur doa, itu nabur. Saudara nabur air mata, itu nabur. Saudara kesini setiap minggu ibadah, itu nabur waktu saudara. Nabur hidup saudara. Untuk saudara sungguh-sungguh tunjukkan kepada Tuhan, aku cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Katakan amin. Ibu-ibu yang mungkin ya udah pensiun, aduh Bu, aku kan udah gak dapet kerjaan lagi, udah naburnya apa? Doa. Kata Citresa, Ilan, aduh ya apa kan gak kerja ya Cia, nabur sama doa. Saya bilang Cia udah nabur doa setiap hari, nabur air mata buat anak, cucu, mantu, cinta, mengasihi Tuhan. Wah saudara, apa yang kita tabur kita akan tua, karena Tuhan Yesus setia. Katakan amin saudara. Amin, saudara. Kalau kita nabur, Tuhan lihat kesungguhan hati kita. Asal motivasinya gak boleh salah. Aku nabur ben aku diberkati. No, nabur ya nabur tulus. Harus punya hati yang tulus, murni, kudus, bersih, saudara. Amin. Oh, aku nabur hari ini. Tak lihat ya, Tuhan kembaliin enggak ya sampai akhir minggu ini. Kalau enggak, aku enggak mau nabur mana. Salah. Gak boleh punya motivasi seperti ini. Perpuluhan, nabur, supaya Tuhan memberkati, aku tungguin. Kalau Tuhan gak berkati, aku gak mau lagi. No. Nabur ya nabur, tulus, harus kudus hati kita. Amin saudara. Karena kita taat sama Tuhan, karena kita cinta sama Tuhan. Saya percaya, waktu kita kerjakan semuanya itu, saudara dan saya, mau ada resesi, goncangan di luar, kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan dan berkemenangan. Tuhan
Tuhan yang selalu mencukupi keperluan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Aduh Bu, sulit Bu. Iya sulit. Tapi ini firman Tuhan. Kita mau kerjakan. Yang pertama, miliki paradigma, pandangan, dan miliki ya saudara ya pengertian bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Susah, senang mengucap syukur. The joy of the Lord is our strength. Amin, saudara. Dan yang ketiga, saudara, dikatakan apa? Beribadahlah dengan takut dan gentar akan Tuhan. Amin. Dan pesan Tuhan hari-hari ini, memasuki resesi ekonomi, inflasi dan lain sebagainya, kita sebagai murid Kristus, masing-masing saudara dan saya taat dengan benar mempersembahkan persepuluhan, menabur, semuanya yang terbaik cuma untuk Tuhan. Ingat, kita lakukan semua itu bukan karena siapa-siapa, karena kita mau mengasihi Tuhan dan kita taat akan firman Tuhan. Harus punya motivasi hati yang lurus, murni, benar, kudus di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong dan membela kita. Amin. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita adalah anak-anak warga negara kerajaan surga. Dan dengar, kerajaannya adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dunia, di luar sana tergoncangkan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak tergoncangkan. Dan kemenangan Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Asalkan kita mau berprinsip, mau memiliki kehidupan seperti warga negara kerajaan surga. Karena kerajaan surga berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera dan sukacita. Biarlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita beribadah dengan hormat takut akan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong dan memberkati saudara. Di masa resesi inflasi, saudara akan terus ditolong, diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat, engkau memberkati umatmu berlimpah-limpah-limpah. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Yes Lord. Nyanyi dengan iman. Amin. Yes Lord. Menepati janji, janjimu. Menepati janjimu. Menepati janji, janjimu. Menepati janjimu. Menepati janji, janjimu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Sekali lagi katakan dengan iman. Engkau Tuhan tak pernah gagal. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Amin. Hamba mau berdoa Tuhan, setiap kami akan ditolong, ya Allah, diberkati Tuhan. Sekalipun dunia tergoncangkan dengan inflasi, dengan harga-harga yang naik, tapi kami semua, kami tidak tergoncangkan, bahkan berkemenangan. Kami ditolong Tuhan, kami disertai Tuhan. Semua keperluan kebutuhan kami dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih, kami disertai Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan kami percaya Engkau Allah yang turun tangan untuk selalu menolong dan memberkati kami. Terima kasih, berkati usaha pekerjaan anakmu berlimpah
berlimpah-limpah. Kalau ada yang belum bekerja, Tuhan Engkau sediakan, berikan pekerjaan yang terbaik. Kami percaya berikan hikmat untuk anak-anak-Mu semua di tempat ini, mengelola keuangan yang terbaik, menjadi bendaharanya yang terbaik, yang setiap berkat yang Tuhan percayakan, dan mereka akan melihat, oh berkat Tuhan dicurahkan dengan dahsyat dan luar biasa. Kami tidak perlu takut dan gentar, Tuhan Yesus beserta kami. Terima kasih yang mau selesai berbicara, mementeraikan firman-Mu, Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk kami jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, setiap kita yang tidak tergoncang